Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan pagi hari ini, walaupun keadaan mendung ya di beberapa kota, tapi biarlah hati kita tidak mendung, tapi hati kita tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Bahkan kita rindu pagi hari ini kita ingin bersama-sama menyaringkan apa yang Bapak Ibu tadi dapatkan saat Anda perenungan pagi melalui firman Tuhan dan bacaan kita pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, dan biarlah sepanjang acara 1 jam bersama renungan harian ini, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan berkat yang begitu luar biasa melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita datang pada Tuhan, kita satukan hati kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama datang kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Walaupun kami di berbagai tempat, tapi Kau satukan kami melalui daring ini Tuhan. Sungguh semua ini karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui acara ini Tuhan, iman kami makin diperkokoh, makin dikuatkan Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu, bahkan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya, melalui firman-Mu ini Tuhan, pagi hari ini kami dengar Tuhan, sungguh boleh menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa, biarlah setiap pribadi kami masing-masing boleh aktif, boleh kami saling menyaringkan apa yang kami dapatkan di saat kami tadi pagi bersaat teduh Tuhan. Dan kami rindu biarlah melalui sharing ini Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh diberkati Tuhan. Berkati setiap kami yang ada Tuhan. Berkati setiap yang ambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik host Tuhan, juga seluruh Tuhan peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, listrik, jaringan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terutama juga kami berdoa buat hamba-Mu Bu Junior Tuhan, yang akan menyaringkan Tuhan apa yang Tuhan rindu pagi hari ini nyampaikan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh kami siapkan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami akan mulai acara 1 jam bersama renungan harian dengan hati bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita angkat pujian, dan biarlah melalui pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini datang pada Tuhan, bahwa sungguh indah Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama siapkan hati kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Mari bersama-sama menaikkan pujian ini, keluar dari dasar hati kita datang kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah. Sungguh indah. Iya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Kita kena percaya sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan tak terselami, bahkan kita tidak pernah bayangkan begitu besar pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, bahkan kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian pagi hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Kita akan menyimak dengan baik, sehingga apa yang kita dengar, kita akan sungguh-sungguh boleh merasakan apa yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyimak renungan harian audio pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 30. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Renungan hari ini berjudul Jurnal Saat Teduh. Sejak lahir baru, saya mendisiplin diri untuk menulis jurnal saat teduh di sebuah buku khusus. Melalui disiplin tersebut, saya terlatih untuk menggali firman Tuhan, merefleksikannya dalam doa, dan mempraktekkannya dalam keseharian. Sejak itu, saya merasa mulai berjalan dibimbing Allah. Saya mencatat tentang pesan, nasihat, janji, dan teguran Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang saya renungkan. Teguran memang tidak nyaman, tetapi jika itu Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, saya meyakini itu baik. Sungguh, pengalaman menulis jurnal saat teduh membuat saya bertumbuh. Dari mazmur yang ia tulis, Daud suka menceritakan tentang pribadi Allah, ungkapan hatinya dan harapannya.
Daud juga mengalami asam manisnya hidup. Mazmur pasal 30 adalah mazmur ungkapan perayaan rasa syukur Daud akan perbuatan Allah. Daud menyaksikan bahwa Allah meluputkannya dari para musuh, menyembuhkan, dan menempatkannya pada posisi yang membuatnya bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dituliskannya. Saat ia meratap dan merasa tertekan, maupun saat ia bersyukur. Kita pun mengalami masa suka dan duka. Ada masa kita terluka dengan sesama kita, dan ada masa kita berkemenangan meraih segala pencapaian gemilang bersama Tuhan. Inti dari semuanya, Tuhan baik, dan Dia ada dalam segala peristiwa yang terjadi. Dia ada saat susah, dan Dia ada saat kita sedang bersukacita. Mari saudara, teruslah bersemangat menjalani hidup. Ingat, ada Tuhan yang setia mendampingi kita kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Tuliskanlah apa yang terjadi dalam hidup ini. Percayalah, jika dibaca lagi tulisan kita, dapat memberkati kita dan orang lain untuk senantiasa ingat pada Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan itu menyenangkan. Ada suka dan duka. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Yeah, God is good all the time. Ya, saya akan percaya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, kita bukan suatu kebetulan kalau pagi hari ini ya kita mendapatkan tema yang menarik yaitu jurnal saat teduh ya, apalagi di awal tahun baru di minggu yang ketiga ini ya, kita bersyukur bahwa Tuhan rindu agar kita makin dekat pada Tuhan dan siap untuk menulis setiap kisah-kisah kehidupan kita di awal tahun ini. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa dengan penulis yaitu Bu Yuniar ya. Apa kabar Ibu Yuniar? Salam Ibu. Ya, salam Bu. Pak Sony, kabar baik. Iya, puji Tuhan baik Bu ya. Iya. Senang berjumpa kembali Ibu, dan pagi hari ini begitu banyak di antara kami ya ingin mendengarkan langsung ya kira-kira apa yang melatar belakangi tulisan Ibu ini ya, karena ini sungguh-sungguh memberkati pagi hari ini. Bila pagi hari ini kita lebih diperdalam lagi. Oleh sebab itu, mari Ibu Yuniar kami persilakan. Ya, terima kasih semuanya. Shalom untuk pembaca dan juga tim redaksi dari Yayasan Gloria. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan ini kali yang kedua ya. Saya mengisi sesi di 1 jam bersama renungan harian. Dan saya bersyukur saya bisa bertemu dengan para pembaca semuanya. Yang biasanya saya menulis, saya nggak kelihatan pembaca saya siapa, tapi di sini saya bisa tahu dan bisa berinteraksi aktif. Ya, sebelum saya men-sharing, kan saya mungkin akan memberikan pendahuluan tentang kitab Mazmur secara singkat. Saya akan tampilkan slide-nya. Ya, Ibu sudah kelihatan semua ya. Belum tampil Bu ya, Bu Yuniar. Ya, belum tampil. Gimana Pak Sony? Belum tampil, screenshot-nya belum keluar Bu. PPT-nya belum kelihatan. Oh ya, sebentar. Ini jaringan saya tiba-tiba angkat. Ya, maaf Ibu, sepertinya Bu Yuniar ini sepertinya hilang koneksi Bapak Ibu ya. Ya. Ya, sepertinya sedang ada gangguan dari koneksinya Bapak Ibu. Ya, tapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama membaca dari Mazmur 30. Bahkan kita tahu bahwa di mana Mazmur yang indah ini yang mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan Daud, dan Daud boleh menuliskan melalui Mazmur ini. Ya,
mungkin kita lebih menyaringkan sesuatu Bapak Ibu ya, supaya kita lebih dalam mengenai tentang Mazmur ini. Kami persilakan teman-teman dari redaksi, ya. Mungkin Bu Lilis, silakan Ibu. Yang Ibu. Oke, sudah dengar ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sungguh luar biasa ya kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berjumpa lagi, dan memang kami mempersiapkan untuk 1 jam bersama renungan harian dengan pembukaan di awal tahun. Bagaimana jurnal saat teduh ini bisa sangat memberkati kita. Ya. Mungkin nanti Bu Yuniar yang akan sharing tentang intinya, tetapi saya mau membagikan sesuatu yang menjadi berkat bagi saya ya. Kalau bagi saya, jurnal ini memang sungguh-sungguh sesuatu yang sangat memberkati. Seperti Bu Yuniar juga, waktu itu saya masih SMA, waktu saya lahir baru, dan oleh pembimbing saya, kita bersama-sama setiap hari membuat jurnal, dan ini sangat-sangat menuntun, sangat-sangat memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kami ya. Dan setelah memang berpuluh-puluh tahun gitu, bagaimana jurnal ini selalu sepertinya menuntun pada kehendak Tuhan gitu. Kita nggak terasa gitu ya. Kayaknya ada satu rangkaian bagaimana kalau kita baca kembali, Tuhan itu bisa memimpin. Dia mau mengarahkan hidup kita kemana, bagaimana. Dan juga jurnal ini sangat memberkati karena hidup kita ini dinamis ya. Kita kan nggak hidup terus-menerus sama, setiap hari bisa berubah, setiap saat bisa berubah gitu. Nah, seringkali kalau pada saat-saat kita menghadapi suatu masalah, gitu, kita bisa lupa bahwa saat-saat yang lalu itu Tuhan bagaimana menolong kita. Tapi dengan membaca kembali jurnal, melihat lagi bagaimana Tuhan memimpin pada waktu-waktu yang lalu, itu bisa mengingatkan kita. Seringkali kan kita melihat hidup itu seperti gunung dan lembah ya. Kadang kita di atas, kita sukacita, semuanya terlihat baik-baik saja, dan pada saat itu kita bisa dengan mudah mengatakan God is good all the time. Tapi bagaimana kalau suatu saat kita sedang ada di bawah, sedang menghadapi persoalan yang kayaknya bertubi-tubi, kayaknya nggak ada jalan keluar, kayaknya nggak ada harapan. Kita bisa melihat semuanya gelap dan lupa gitu. Seperti bangsa Israel ya, waktu mereka dalam persoalan, padahal baru saja Tuhan menolong, sudah lupa kan. Dan juga kalau saya melihat ini jembatan yang menjadi latar belakang, juga lagi menjadi latar belakang di renungan harian. Di belakang saya ini namanya jembatan Golden Bridge yang ada di San Francisco ya. Kalau lihat ini saya teringat ada satu kisah, satu bisnismen yang sangat sukses. Dia membangun satu company yang sangat besar ya, bahkan dia company-nya sangat terkenal di seluruh dunia, namanya Victoria's Secret. Tapi hidupnya berakhir dia bunuh diri, loncat dari jembatan ini. Nah, kadang-kadang kalau seseorang sedang berada di dalam situasi yang sangat gelap gitu, dia bisa lupa
sama sekali bahwa hidup itu tidak selamanya gelap, tidak selamanya di bawah gitu ya. Bahkan Rick Warren mengatakan kalau hidup itu menurut dia bukan seperti gunung dan lembah, tetapi seperti rel kereta api gitu. Jadi sukacita, kebahagiaan, segala sesuatu yang baik-baik berjalan beriringan dengan duka cita, dengan masalah. Pada saat kita sedang berada dalam keadaan sukacita, kita sedang senang-senang, kelihatannya semua baik-baik saja, bukan berarti kita nggak ada masalah. Ya, tetap masalah itu ada beriringan. Tapi bagaimana kita melihat segala sesuatu ini dari terang firman Tuhan gitu. Ya, saya sangat terberkati dengan beberapa waktu Bu Wahyu sering kirim saya quote-quote gitu ya, saya bacakan ya, karena ini sangat menguatkan dan juga sangat menjadi berkat karena pada saat Bu Wahyu sendiri sakit, beliau tetap menjadi berkat, tetap menguatkan teman-temannya, tetap melayani ya, sungguh luar biasa. Ini saya tadi mohon izin untuk saya boleh membagikan beberapa berkat yang saya dapat. Ya, people think I'm strong from the struggle I've had, problems I've encountered, and pain I've felt, but they are wrong. I am weak, but behind me is a strong God. Ya, jadi orang-orang sering berpikir aku tuh kuat. Gitu. Aku kuat menghadapi masalah-masalah yang aku hadapi, problem-problem yang aku hadapi, rasa sakit yang aku rasakan. Tetapi mereka itu sebetulnya salah. Aku sebetulnya lemah, tetapi di belakangku itu ada Tuhan yang kuat. Luar biasa ya. Seringkali kita melihat, oh kayaknya dia kok baik-baik aja ya. Semuanya bagus-bagus, padahal sebetulnya bukan dia nggak punya persoalan karena setiap manusia pasti punya persoalan. Tetapi karena Tuhan yang ada di belakang kita, yang ada menyertai kita. Ya, terus mungkin ada satu lagi yang ingin saya bagikan. Hidup dalam jalan Tuhan bukan berarti hidup tanpa persoalan. Tetapi orang yang hidup dalam jalan Tuhan akan selalu menang menghadapi persoalan. Amin ya, Pak Ibu ya. Seperti Daud juga di dalam Mazmurnya itu, kita melihat bagaimana dia sebagai seorang raja yang besar, yang diberkati Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan berarti dia nggak punya persoalan. Banyak sekali persoalan yang dihadapi, tetapi bagaimana dia selalu merasakan Tuhan yang menjadi pembelanya, Tuhan yang menyelesaikan persoalannya, yang mengangkat dia. Ya, kiranya saat teduh kita pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, karena hidup di dalam Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak tergantung bagaimana kondisi kita. Kondisi kita bisa naik, bisa turun. Kondisi kita seperti tadi rel. Pada saat kita sukacita juga ada duka cita. Tapi luar biasanya adalah Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan rancangannya selalu baik buat kita. Amin. Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih Bu Lilis. Ini suatu ungkapan yang menarik ya, sebelum nanti kita ke Bu Junior ya. Hidup ini memang suatu proses. Kita tidak selalu ada di atas, tapi juga tidak selalu di bawah. Yang lebih penting sebetulnya bukan soal kita berada di bawah atau di atas, melainkan bagaimana dalam situasi apapun kita merelasikan dengan Tuhan. Dan kita makin dekat dengan Tuhan dan memaknai dengan ucapan syukur pada Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lis ya. Silakan Bu Junior. Ya, silakan Bu. Kami kembalikan kepada Bu Junior untuk bisa menyaringkan dan melatar belakangi dari tulisan Ibu di pagi hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya jika ada kendala. Saya agak berat untuk menampilkan PPT. Saya sudah coba 2 kali tapi terpental. Jadi saya membagikannya dengan membacakan saja. Jadi untuk mengawali renungan saya ini, saya ingin menjelaskan tentang kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur atau yang disebut Mizmor itu artinya nyanyian atau kidungan. Digolongkan sebagai kitab Ketuvim yang artinya tulisan-tulisan suci yang merupakan kumpulan kitab Ibrani Tanakh yang ketiga. Kalau Bapak Ibu pernah tahu kitab Tanakh itu bentuknya seperti ini ya. Ini saya punya dokumennya, ini berbahasa Ibrani. Dan kitab Mazmur itu merupakan kitab Ibrani yang ketiga dari Tanakh. Di sini tertulisnya ada Taurat, kitab-kitab Musa, Neviim, dan Ketuvim. Jadi kitab Mazmur itu masuk di dalam yang ketiga, bagian ketiga atau Ketuvim ya. Tapi di dalam tanah ini kita tidak akan mendapatkan Mizmor katanya, tapi Tehilim. Ya, jadi artinya puji-pujian yang secara budaya sesungguhnya itu seperti tahlil. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ibu tahu tentang agama-agama kuno, agama-agama timur, itu ada istilah tahlilan begitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah budaya-budaya timur yang memang secara di Kristen itu sudah ada begitu ya. Jadi itu merupakan penyembahan liturgis umat kepada Tuhan khas Semit Timur yang dilantunkan. Jadi makanya kenapa dulu tuh kalau baca Mazmur itu kita menyebutnya bukan Mazmur pasal, misalnya pasal 30 seperti hari ini ya, tapi Mazmur nomor 30 karena itu merupakan buku nyanyian. Kemudian di dalam gereja ortodoks sendiri, Kekristenan Timur selalu tidak lepas dari bacaan Mazmur, baik dalam liturgis, di dalam mingguan 12 perayaan, sembahyang harian, karena kita punya sembahyang harian 7 waktu, atau sholat, atau dalam bahasa Ibraninya selota, dan juga kidungan Mazmur ini digunakan setelah penguburan ya. Biasa kan di dalam malam penghiburan, itu kan kalau di dalam Kekristenan Barat, Protestan, Kekristenan Barat, Roma Katolik itu menyanyikan nyanyian-nyanyian ya. Tapi kalau di dalam budaya Timur itu kita masih mengidungkan Mazmur. Dan di dalam gereja ortodoks, semua Mazmur dipahami memiliki makna spiritual yang paling dalam dan paling asli dalam kaitannya dengan Kristus dan misi keselamatan kalian. Nah inilah yang ditunjukkan oleh pemazmur, yaitu Daud sebagai seorang penulis ya. Dia begitu intim dengan Tuhan, dia begitu belak-belakan hubungannya dengan Tuhan, baik saat dia mengalami kesusahan, baik dia mengalami masa-masa senang ya. Dia selalu mengungkapkan itu kepada Tuhan ya. Mungkin bagi anak muda zaman sekarang Daud ini tipe orang yang sangat melankolis ya. Maksudnya ya dia pandai berpuisi gitu ya, pandai berkata-kata begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pribadi Daud dengan Allah sangat dekat. Dan di dalam upacara penabisan bait suci di dalam konteks Mazmur 30 ini, Mazmur 30 dilantunkan di dalam penabisan bait suci. Jadi penabisan bait suci tidak hanya sekedar makan-makan dan bergembira, tapi juga melantunkan kidungan Mazmur. Jika dikaitkan dengan tulisan saya hari ini gitu ya, bagaimana saya memiliki pengalaman yang khusus dengan Tuhan itu, saya suka menulis jurnal saat teduh. Biasanya kalau dulu masih umur 25-an, jurnal saat teduh saya berwarna-warni ya, gitu. Saya suka mengkoleksi stabilo warna-warni, saya garisin kata-kata firman Tuhan yang penting, yang memberkati.
baik itu janji-janji Tuhan, teguran, pesan, nasihat, begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang saya juga menulisnya cuma sekedar pulpen, saya garisin aja gitu ya, nggak seindah dulu buku saat teduh saya. Nah, adanya jurnal saat teduh saya itu membantu saya untuk terus hubung ya dengan Tuhan ya, terkoneksi. Sehingga ketika jalan hidup kita agak melenceng gitu ya, seolah-olah saya merasakan di dalam hati nurani saya ketika saya mempraktekkan jurnal saat teduh ini ada yang menegur gitu. Ayo kembali kepada jalan kebenaran, ayo kembali ke dalam track-nya Tuhan. Begitu ya, ini menjadi satu pengalaman yang indah ketika di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya saya biasa tuliskan. Begitu. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan teman-teman pembaca, mungkin kita bisa saling berbagi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bun Yuniar yang sudah membagikan melatar belakangi apa yang tulisan Ibu pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaringkan apa yang didapatkan dari bacaan pagi ini dan juga dari melalui sharing Bu Yuniar. Mungkin Bapak Ibu bisa saling berbagi dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Ya, kalau tadi di awal juga dengan Bu Lilis, ya mungkin yang lainnya Bapak Ibu kami silakan. Ya, di sini ada juga, silakan Anda boleh resen. Ya. Ya, mari Bapak Stefanus, silakan Pak. Ya. Pak Stefanus Kristianto, silakan Pak. Yang berbagi pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi. Saya betul-betul merasa tertarik sekali, terutama dari alinea yang tadi Bu Yuniar bukakan, yaitu di mana dari renungan pagi itu dikatakan kita pun mengalami masa suka dan duka. Ada masa kita terluka dengan sesama kita, tapi di situ ada pun lupa yang disebutkan juga kita sering melukai sesama kita, di mana ada masa kita bermenangan juga, meraih segala pencapaian gemilang bersama Tuhan. Dan yang menarik adalah inti dari semuanya, Tuhan baik. Dan Dia ada dalam segala peristiwa yang terjadi. Dia ada pada saat susah, Dia ada pada saat kita sedang bersukacita. Dan yang menarik adalah ingat, ada Tuhan yang setia mendampingi kita. Kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Jadi di situ juga dikatakan yang menarik adalah kesimpulan pengalaman bersama Tuhan itu menyenangkan. Ada suka dan duka apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Ya, seperti yang tadi Bu Lilis katakan, God is so good all the time. Ya, amin. Itu saja Pak yang kami sharingkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Ya, mengawali tahun ini, ya terus kita biar kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, kita banyak hal kita dapatkan, baik suka dan duka. Tapi ingat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Ibu silakan. Mungkin Bu Heru ingin menyanyi sesuatu. Ibu Heru, kami silakan Bu Heru pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya sangat bersyukur bahwa ruang RH sejam dengan RH ini sungguh memberkati kita semua, karena di sini kita bisa sharing, bisa mendengar firman Tuhan dan mengolah apa yang kita dapatkan setiap hari. Ya, terima kasih Pak Santo, Bu Lilis, Pak Sony, dan semuanya tim RH yang terkasih. Juga Bapak Ibu sekalian, dalam renungan ini, apakah kita pernah merenungkan ya, apakah Tuhan itu murka pada kita karena kesalahan kita atau untuk memenuhi rencana Tuhan? Tuhan itu murka. Nah, dalam perenungan saya secara pribadi, kalau Tuhan murka itu rasanya serem ya. Serem karena
kata-kata murka itu kayaknya yang aduh marahnya banget gitu ya. Nah, saya merasa Tuhan itu nggak murka sih sebenarnya, tetapi mendidik kita dengan kasih-Nya. Mungkin agar kita bisa kembali hidup sesuai firman Tuhan, bisa hidup yang selaras dengan yang Tuhan inginkan. Dan agar kita bisa belajar hidup sesuai meneladani karakter Kristus. Ya, sejujurnya Bapak Ibu, mungkin ada yang juga tahu di sini dalam 2,5 bulan, 3 bulanan ini, saya sedang masuk dalam sekolah pendidikan. Sekolah pendidikan Tuhan ya. Karena saya ditempa oleh beberapa masalah yang cukup berat dan membuat saya pada suatu saat itu sulit berdoa, sudah sampai titik yang terendah. Tetapi saya tiba-tiba teringat dalam Roma 8 ayat 26, saya udah nggak bisa berdoa, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Memang betul itu saya rasakan ya, karena beberapa bulan ini kan saya sakit yang cukup lumayan dan ya sulit ya. Kalau orang sakit itu kadang-kadang berdoanya ngotot, tapi kadang-kadang juga bisa sampai titik terendah sehingga tidak bisa berdoa sudahan. Ya. Kemudian tadi dibahas dalam Mazmur 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Nah, saya terberkati lagi dengan ayat ini, katanya sesaat saja ia murka. Terus saya mikir kalau pas susah itu bilang gini ya, Tuhan jangan lama-lama toh ya, kalau kamu murka sama saya itu jangan lama-lama. Sampai saya ini kadang-kadang aduh nggak tahan Tuhan, nggak kuat gitu ya. Jadi ayat ini sungguh bagus. Dan seperti kesaksian Daud yang boleh saya amini melalui 3 step, yaitu Tuhan meluputkan kita dari musuh. Musuh itu kalau saya lihat, musuh itu bukan yang kayak enemy, yang kayak mau apa gitu ya, tapi musuh itu sebetulnya ada manusia-manusia yang ingin menjahati kita. Walaupun kita sudah berusaha baik, sudah hidup baik, tapi ada aja yang selalu ingin menjatuhkan, memusuhi kita. Kemudian juga keadaan yang tidak baik-baik itu juga sebetulnya sebagai musuh ya. Kalau kita sakit ya, saya sama Pak Santo ini unda-undi nih sakitnya, saatnya maksudnya bukan sakit, unda-undi, sakit semua. Aduh sakitnya memang nggak terkatakan ya, karena kalau yang terkena saraf itu sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena tidak terlihat, tapi yang merasakan itu dirinya sendiri saja. Kemudian musuh itu juga artian menurut saya adalah keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan meluputkan saya dari musuh. Kemudian menyembuhkan, step kedua. Menyembuhkan itu bisa dari luka fisik, bisa dari luka batin, bisa dari luka mental, tetapi Tuhan tuh tidak menyembuhkan secara instan ternyata, karena Tuhan itu karena melalui proses ya. Proses itu bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung dari, saya pikir tergantung dari welas asih Tuhan ya, dan waktu Tuhan in His time. Jadi kita nggak bisa terus ayo toh Tuhan, aku ini loh sudah sakit gini kok enggak sembuh-sembuh gitu ya, jangan lama-lama aku menderita, tapi enggak bisa, karena itu semua waktunya waktu Tuhan. Sehingga kita sampai pada akhirnya step ketiga adalah bersuka cita,
bersyukur karena saya baru mendapat ayat Roma 8 ayat 28, yaitu bunyinya, kita tahu sekarang ya. Saya pikir kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau dulu mungkin kita belum tahu apa itu rencana Allah, tetapi di Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang. Jadi oh ya Tuhan, aku tahu sekarang, aku ini kok salah ya, ini salah itu. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah itu ternyata turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Tuhan, kita kayaknya cepet ya, kalau diingatkan itu kok cepet ya Tuhan ini ya. Terus habis itu dipukul, habis itu bukan dimurka ya, tadi saya bilang apa itu, dididik ya, dididik supaya bisa kembali ke jalan Tuhan. Nah, itu yang ingin saya sharingkan Pak Sony, dan saya juga bersyukur Pak Santo, saya lihat juga sudah mulai pulih, saya juga mulai pulih karena ya sedikit saya sharingkan juga supaya tidak ditiru ya sama teman-teman di sini, bahwa itu ada juga kesalahan saya yang banyak ya, kesalahan saya karena kalau kita mengambil telepon dalam keadaan posisi tidur, kemudian teleponnya itu dipegang dengan tangan kiri, sehingga ini harus agak naik ya tangannya. Nah, otot di sini kalau sehari berjam-jam harus menyangga, itu memang saya tahu sekarang itu berat. Kalau dulu nggak tahu bahwa itu juga memerlukan energi. Kemudian saya sudah saya ringkes, saya memakai support, lumbar support, itu mungkin saking ngototnya, katanya dokter saking overnya semangat, jadi waktu menarik itu ke belakang tuh kebangetan, sehingga kreknya itu terlalu ke belakang, sehingga ada otot yang sobek, kemudian juga ada saraf yang terjepit di leher, saraf nomor 6, kemudian ada lagi juga katanya sendinya itu bergeser sedikit, sehingga ada latihan-latihan exercise yang harus saya lakukan. Dan ini sungguh saya enggak pernah sih ya sakit seperti ini ya, seumur-umur baru sakitnya ngerasain kalau Pak Santo bilang sakit Bu gitu. Waduh, sekarang itu HNP itu bener-bener enggak bisa ditolerir sakitnya, dan dia sakitnya tuh kayak berjalan ya, tajam menusuk berjalan itu enggak selesai-selesai sih Tuhan, sakitnya gini, saya sampai give up loh, bener-bener dia sakit itu kayak jalan gitu loh, sarafnya tuh sakit gitu. Habis itu belum selesai sampai sini misalnya ya, loh ada lagi, datang lagi, terus nyambung lagi. Jadi terus kan kapan ini sembuhnya Pak Santo, nanti boleh menambahkan kalau saya kurang jelas mungkin. Nah itu saya pikir didikan Tuhan ya yang besar, berat buat saya, tetapi lambat laun atas doa Bapak Ibu sekalian, juga kekuatan yang diberikan teman-teman, sehingga saya boleh mengatasi itu, dan lambat laun pasti sembuh karena Tuhan itu tadi baik sekali. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu, sehingga bisa melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Heru, sharing yang indah.
yang suatu pengalaman indah bagaimana Tuhan tidak pernah diam. Tapi semua di balik itu Tuhan punya rencana yang apa tadi Ibu katakan di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan percaya melalui peristiwa dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana indah dan itu semua mendatangkan kebaikan. Dan kita akan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ini pengalaman indah. Ya mungkin satu untuk penutup Bapak Ibu ya, mungkin Pak Santo yang berbagi Pak. Ya, ini sharing dari Bu Hayu luar biasa. Mungkin Pak Santo mungkin bisa membagikan sedikit ya supaya melengkapi dari apa sharing pagi hari ini. Ya silakan Pak Santo. Ya dari Roma pasal 8 ayat 28 tadi, saya cuma mau memberi penekanan bahwa Allah turut bekerja bukan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, tetapi disebutkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah itu dia. Seringkali kita nganggap kan, kalau yang baik itu, wah ini Allah bekerja. Kalau orang yang selalu menjunjung Allah itu baik, maka kalau ada yang tidak baik, oh ini bukan dari Allah. Begitu ya. Cari ayatnya, begitu. Wah, begitu. Tapi kalau ada orang yang selalu merasa, wah, kutuk, hidup ini penuh kutuk gitu, selalu, kalau ada masalah sedikit, wah ini kutuk dari Tuhan ini. Begitu ya. Nah, ayat ini itu ingin mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waduh, kalau direnungkan segala sesuatu itu luar biasa. Yang enggak enak Allah bekerja di situ, yang enak Allah bekerja di situ. Yang pahit Allah turut bekerja, yang manis Allah turut bekerja, begitu. Enggak bisa, tidak ada dalam area kehidupan kita dan juga di dunia ini di mana ada daerah Allah absen, Allah vacation, Allah cuti, ya enggak ada. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini masalah, saudara. Apakah kalau kita sedang, misalkan, aku yang lalu tuh sakit ya, yang baru tadi cerita HNP itu, aduh luar biasa, sakitnya. Aku lebih baik kaki ini dipotong, dibuang satu, lebih rela daripada terus-menerus sakit seperti ini. Tapi kalau aku menyadari dari ayat ini Tuhan ini maunya apa ini melalui sakit ini gitu. Jadi nggak keburu cepat mengeluh, nesu-nesu atau apa sama Tuhan. Tapi seperti tadi itu jurnal itu bagus ya. Kalau kita itu punya kedisiplinan mencatat gitu, kita akan melihat, oh iya ya, dulu waktu sulit itu aku nggak ngerti, sampai setelahnya aku baru ngerti, oh ini maksud Tuhan. Nah kalau sekarang aku sakit begini, maksud Tuhan ini apa? Karena memang bukan sakit itu yang Tuhan beri supaya kita itu dekat sama Dia atau apa, enggak. Tetapi kalau Tuhan izinkan sakit, apalagi sakit yang tidak tertahankan ini gitu. Ini Tuhan maunya apa? Sebab kan segala sesuatu Allah turut bekerja begitu untuk mendatangkan kebaikan. Tuh kebaikannya di mana ini gitu. Nah itu saudara, betapa indahnya kalau kita itu bergaul erat dengan Tuhan ya. Hidup kita ini dengan Tuhan ini kan suka pasang surut kan. Kadang-kadang kayak kita itu menganggap kita dengan Tuhan itu seperti nyanyian Bimbo zaman dulu. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Apa Tuhan itu gitu toh? Menurut saya kau enggak ya. Seringkali kita jauh, tapi apakah Tuhan selalu jauh kalau kita jauh? Enggak. Saya belajar dari saya menjadi orang tua, kadang-kadang kalau anak saya menjauh, saya malah makin mendekat. Ngapain ini? Dia menjauh. Begitu. Dia punya masalah apa ini yang ditutupin? Begitu ya. Itu. Nah, aku rasa Tuhan juga begitu ya. Justru aku belajar dari mamaku.
anaknya 9. Tapi tak amati mama itu, dia sangat dekat justru dengan anak-anaknya yang susah. Begitu. Ya dengan anaknya yang berhasil dia suka juta, ya senang begitu. Tetapi oke lah, tapi dia itu sangat perhatian sekali terutama dengan anak-anaknya yang susah gitu. Sehingga dia itu tempat curhat gitu. Nah, saya pikir pengalaman saya dengan Tuhan juga begitu. Kalau aku lagi susah gitu, bukan Tuhan menjauh, malah Tuhan mendekat begitu. Apakah kitanya yang menjauh ya? Nah, sehingga saya tadi katakan saya setuju dengan Bu Heru, kadang-kadang memang kalau sudah kita mau keluh kesah karena beban tidak tertanggungkan tuh tidak bisa ngomong dengan kata-kata kita. Itu kata-kata kita itu kehabisan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan Roh membantu kita untuk berdoa, mengungkapkan keluh kesah yang tidak terungkapkan dengan kata-kata kita. Iya memang. Kalau orang karismatik mengatakan ya roh itu ya bahasa roh ya. Wah, wis nggak bisa bahasa rohnya keluar gitu. Itu. Tapi saya nggak selalu berpikir begitu ya. Kadang-kadang mungkin saudara-saudara pernah mengalami ya, dalam kondisi yang sangat tertekan, kita tidak bisa ngomong lagi, sampai bisanya cuma nangis kadang-kadang. Atau kadang-kadang cuma mengeluh gitu. Keluhnya tidak karuan gitu, Tuhan, nggak tahu maunya apa. Saya kalau ngeluh dengan Tuhan, kalau sudah sangat berat, itu saya suka pakai bahasa Jawa Timuran kasar. Itu rasanya saya dekat banget dengan Tuhan kalau sudah begitu. Mbok karepmu apa wis karepmu Tuhan gitu. Karepmu meh opo sak karepmu, pokoknya aku pasrah. Iya, aku salah kok gebuk ya wis. Ngono tapi aku gak ono pengertian salahku apa ben aku gak hidup dalam salah terus. Nek kok jarno lah aku salah terus gitu. Nek kok jarno gak kok kero lah kon sing salah atau Tuhan. Saya kadang-kadang dengan Tuhan itu bisa nguku, bisa manggil Tuhan itu kon gitu. Kon sing salah atau Tuhan gitu. Padahal dalam bahasa Jawa kon itu kan kuasarnya luar biasa itu. Itu hubungan antara teman dekat yang sangat dekat sekali kon aku. Oke, gitu ya tambahanku. Terima kasih. Terima kasih Pak Santo buat sharingnya. Iya, mungkin Bu Junior ingin menyampaikan sesuatu Bu, ya sebagai penutup silakan Bu Junior. Ada disampaikan, silakan Bu. Ya, yang saya sampaikan untuk sesi terakhir ini ya tetap setia dengan Tuhan, apapun yang terjadi, susah, senang, Tuhan tetap baik. Jangan pernah menyalahpahami Tuhan, bahwa Tuhan itu jahat, itu salah besar ya. Jadi kita tetap harus berprasangka bahwa Tuhan itu selalu baik. Ada didikan yang kadang keras, ya kita perlu terima itu dengan kerendahan hati untuk kita mau terus dibentuk Tuhan, semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Junior buat sharingnya yang luar biasa ya pagi hari ini. Dan kita yakin percaya apapun terjadi di depan kita, Tuhan punya rencana ya. Dan didikan Tuhan itu selalu yang terbaik memberikan kehidupan kita ya. Seringkali kita terima anggap bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan tidak pernah cari kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita seringkali ya lari dari Tuhan. Tapi ingat Tuhan selalu dekat dalam kehidupan kita. Terima kasih buat sharingnya Bapak Ibu ya, tanpa terasa 1 jam kita sudah melewati dalam acara 1 jam bersama renungan harian ini. Kami yakin dan percaya begitu banyak yang ada yang sharingkan. Biarlah kita bersama-sama menikmati akan kebaikan Tuhan. Apa yang kita sharingkan pagi hari ini sungguh memberkati kita semua. Terima kasih Bu Junior buat waktu yang indah ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Samuel Yudi. Silakan Pak Samuel Yudi, nanti dilanjutkan oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sony dan juga Bu Yuniar, Bapak Ibu semuanya yang sudah sangat memberkati ya kita pada pagi ini. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa untuk mengucap syukur dan juga berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan,
bahwa firman-Mu yang sudah disampaikan, kami dengar, kami sharingkan, kami tahu Tuhan bahwa itu menjadi kerinduan hati Tuhan yang terdalam untuk Tuhan sampaikan kepada setiap kami, supaya kami boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengarkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan, melalui Bapak Ibu semuanya, sehingga kami semua boleh semakin dikuatkan ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tersulit di dalam kehidupan kami. Kami sangat menyadari Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Engkau membawa kepada setiap kami ya Tuhan kepada satu pengalaman tertentu, sehingga kami boleh semakin dibawa Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kami yang kami jalani, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, menyertai, menolong dan menopang di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Memang ada banyak hal yang tidak kami bisa pahami, yang belum kami lihat, yang tidak pernah bisa kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu saat ini. Tetapi yang kami tahu Tuhan, bahwa semuanya itu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu memberkati dan menguatkan kami semuanya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami ingin membawa doa-doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang kami cintai ini. Terima kasih, sekalipun bangsa dan negara kami Tuhan diterpa berbagai persoalan, masalah, goncangan-goncangan, badai, tetapi di situ kami melihat betapa penyertaan Tuhan itu nyata. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, dan kami tahu bahwa bangsa Indonesia ini ada di dalam hati-Mu, dan Engkau akan menyatakan berkat-Mu yang melimpah, menyatakan kekuatan penghiburan buat bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa kami ini ya Tuhan boleh melewati setiap tantangan, tekanan, hambatan apapun yang terjadi ya Tuhan, penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan juga para menteri, jajaran-jajaran pejabat tinggi ya Tuhan, pemerintahan yang ada di atas, bahkan sampai yang ada di daerah-daerah. Tuhan kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, terlebih Tuhan memberikan hikmat kepada bangsa dan negara kami, pada para pemimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga melalui para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, Engkau akan menyatakan rencana-Mu membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan membawa bangsa kami ini kepada kemakmuran demi kemakmuran, dan bahkan Tuhan memberikan kepada para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan kekuatan senantiasa ya Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini ya Tuhan hidup berjalan kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari banyak sekali tantangan-tantangan, persoalan, masalah yang harus dihadapi oleh bangsa kami tentang isu-isu yang terjadi di tahun 2023 ini ya Tuhan. Ada resesi ekonomi, masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau yang selalu menyertai para pemimpin bangsa kami, yang selalu menyertai rakyat seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami semuanya untuk dapat melewati semuanya ini, dan bangsa kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu akan dinyatakan di atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk beberapa daerah di tanah air ya Tuhan, yang kami mendengar berita banyak atau sedang mengalami bencana-bencana ya Tuhan, baik itu gempa bumi, banjir,
Semuanya Tuhan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap daerah-daerah ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana. Tuhan, mari Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bantuan-bantuan yang boleh dikirimkan ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan, sehingga setiap bantuan ini boleh diterima dengan baik dan dapat membantu saudara-saudara kami yang ditimpa bencana. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami sebagai gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, gerakkan setiap hati kami Tuhan untuk kami dapat menunjukkan kasih kami, menunjukkan belas kasihan kami Tuhan, untuk kami juga dapat menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kami yang ditimpa bencana-bencana yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program 1 jam bersama renungan harian. Kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa rencana-rencana program ini Tuhan semuanya datang dari Tuhan. Kami terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memakai sarana ini agar Injil dapat diberitakan dimanapun kami berada Tuhan, tanpa batasan waktu, tanpa sesuatu hal yang bisa menghalangi Injil Tuhan itu akan diberitakan dimanapun. Setiap orang bisa mendengar dan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami terus berdoa, Tuhan, Engkau yang akan terus bekerja, memberkati acara 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan, sehingga dimanapun berita firman-Mu diberitakan, ada banyak jiwa boleh dikuatkan, diberkati, dan ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala doa kami ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa turun atas kita sekalian, di dalam persekutuan dengan Allah Sang Putra, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan kita sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Amin. Terima kasih Pak Samuel Yudi dengan Pak Santo. Kita akan bersama dengan pujian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku
syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Ya, syukur kepada Tuhan untuk acara 1 jam bersama renungan harian. Walaupun waktu sangat terbatas, tapi dengan acara ini sungguh-sungguh kita saling diberkati. Dan terima kasih buat sharing Bapak Ibu, ya terutama Bapak Ibu yang pada pagi hari ini meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih buat Bu Junior, terus tetap sukacita, terus tetap menulis Bu. Kami tunggu tulisan Ibu yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bu Junior. Ya, terima kasih semuanya. Dan Terima kasih sekali Pak Bapak, Sony. ya sama-sama Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Dan sekali lagi tetap sukacita, terus bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.